caranya pun gampang sekali. Semoga bisa jadi tambahan menu camilan buat teman-teman semuanya. Mau tahu apa saja bahannya dan bagaimana cara pembuatannya? So, jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih. Bahan-bahan yang harus disiapkan adalah Oke teman-teman, ini dia bahan-bahan yang udah kita siapin untuk membuat tahu crispy-nya. Yang pertama, di sini ada 20 biji tahu. Di sini ukuran tahu yang saya gunakan 4x4 cm. Selanjutnya ada 50 gram tepung terigu, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh baking powder, setengah sendok makan tepung maizena, dan 250 hingga 300 ml air. Nah, itu dia bahan-bahannya. Kalau misalnya teman-teman mau menambahkan lada bubuk juga nggak apa-apa, nggak masalah. Tambahkan aja sebanyak 1/4 sendok teh. Langsung aja kita ke cara membuatnya. Yang pertama, kita siapin dulu wadah seperti ini. Kita akan campurkan semua bahan, mulai dari tepung terigu, kemudian kaldu bubuk, baking powder, tepung maizena, garam, serta airnya. Sambil kita aduk perlahan, masukkan air sedikit demi sedikit. Nah, untuk tepung terigu yang saya menggunakan tepung terigu protein sedang atau tepung terigu serbaguna. Kemudian baking powdernya, di sini saya menggunakan baking powder double acting. Kalau misalnya teman-teman mau menggunakan baking powder yang biasa pun juga nggak apa-apa, nggak masalah. Kemudian untuk tepung maizena, teman-teman juga bisa menggunakan tepung tapioka. Tapi kalau di sini saya lebih suka menggunakan tepung maizena. Kenapa? Karena nanti ketika sudah dingin, dia tidak mengeras, tapi tetap crispy gitu teman-teman. Kalau tepung tapioka, menurut saya dia akan lebih agak keras dan alot gitu kalau dingin. Tapi sesuai selera teman-teman aja. Kalau misalnya tidak ada tepung maizena, bisa saja teman-teman ganti menggunakan tepung tapioka. Setelah semua teraduk rata seperti ini, saya akan masukkan tahunya semuanya satu persatu. Kita panaskan dulu minyaknya, sampai nanti sebelum tahunya masuk, minyaknya sudah benar-benar panas. Nah, kalau minyaknya udah mulai hampir panas, kita akan tiriskan dulu tahu yang sudah kita masukkan ke dalam adonan tadi. Setelah itu, minyaknya udah mulai panas, kemudian tahunya akan kita goreng ke dalam minyak yang benar-benar sudah panas ya teman-teman. Jangan cuman hangat-hangat aja, tapi benar-benar panas. Untuk minyak yang kita gunakan agak lebih banyak aja, biar nanti hasilnya juga bagus. Setelah itu kita langsung masukkan aja tahunya semuanya. Kemudian kita goreng tahunya hingga mulai kecoklatan dan mengambang ya teman-teman. Kalau misalnya wajannya lengket, setelah mulai agak kecoklatan, kita dorong aja sedikit di bagian bawahnya. Jangan ketika masih putih ya teman-teman, takutnya nanti tahunya hancur. Jadi ketika kecoklatan, kita dorong-dorong aja semuanya hingga tidak ada yang lengket di wajannya. Kemudian kita goreng lagi hingga kecoklatan dan mulai mengambang. Jangan lupa dibolak-balik biar nanti coklatnya matangnya merata. Nggak hanya di bagian bawah aja yang coklat dan matang, tapi bagian atas juga matang. Nah, setelah coklat dan mulai mengambang seperti ini, berarti tahunya juga udah mulai matang. Kita akan masukkan adonan yang udah kita bikin tadi. Tapi adonan yang akan saya masukkan di sini akan saya bagi menjadi 3. Jadi saya nggak langsung masukkan semuanya, tapi saya bagi dulu menjadi 3. Sebelum memasukkan adonan, jangan lupa adonannya diaduk terlebih dulu agar tidak ada tepung yang mengendap di bawah. Sepertiganya dulu saya masukkan semuanya. Kita tuangin aja sedikit demi sedikit sambil berputar seperti ini. Kemudian kita tunggu hingga gelembungnya agak mulai hilang sedikit aja. Nah, setelah gelembungnya mulai hilang seperti ini, langsung aja kita aduk-aduk terus sampai semua tepungnya itu menempel di tahunya. Jadi biar nggak lengket di bagian bawah juga, kita aduk terus. Kemudian kita akan goreng atau kita diamkan hingga tepungnya mulai kecoklatan dan matang.
Nah, kurang lebih seperti ini, udah mulai kecoklatan dan udah mulai matang. Kemudian saya akan tuangkan untuk adonan yang kedua. Nah, ini sebelum kita masukkan, saya ingatkan lagi untuk teman-teman, jangan lupa untuk diaduk dulu. Ini saya masukkan setengahnya terlebih dulu. Saya tuang sama seperti tadi. Kemudian saya tunggu hingga gelembungnya agak menghilang sebentar. Setelah itu jangan lupa untuk diaduk-aduk terus. Jadi selain minyak banyak, kunci yang lainnya adalah kita harus sering mengaduk seperti ini, biar tepungnya juga menempel ke bagian yang lain ya teman-teman. Setelah kita aduk, kita goreng lagi hingga tepung yang kedua ini matang. Jadi mulai kecoklatan lagi. Kemudian ini yang terakhir, jangan lupa diaduk dulu. Setelah diaduk, kita akan masukkan lagi ke dalam tahunya. Saya tunggu sebentar lagi hingga gelembungnya hilang. Kemudian akan saya aduk-aduk lagi sampai semuanya menempel ke tahunya. Terus saja diaduk sampai semuanya menempel. Setelah itu kita goreng hingga matang ya teman-teman. Jangan lupa sambil terus diaduk hingga benar-benar matangnya merata. Nanti kalau kita diamin sebentar di bawah, takutnya bagian bawah aja yang matang tapi bagian atasnya enggak. Jadi jangan lupa sering diaduk juga. Nah, setelah matang seperti ini, saya akan angkat. Kemudian ini akan saya sajikan. Nah, ini dia tahu crispy ala Da Silva Raditya-nya udah jadi. Bikinnya gampang banget serta bikin ketagihan banget. Tinggal kita sajikan dengan cabai rawit, kemudian kita makan di udara yang dingin atau ketika tahunya masih hangat. Langsung aja yuk kita cicipin. Nah, ini tahunya udah selesai, udah siap untuk dimakan dan ini masih hangat-hangat, ada juga yang udah dingin. Sekarang akan kita cicipin dulu untuk tahu crispy-nya. Seperti ini. Nah, ini akan kita cicipin dulu untuk tahunya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Ini udah dingin dan masih crispy. Jangan lupa cobain di rumah. Oke, segitu dulu untuk kali ini. Semoga teman-teman suka dengan resep tahu crispy yang saya berikan. Semoga bermanfaat juga buat teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Terima kasih buat yang sudah kasih like dan komennya. Terima kasih juga buat yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Jangan lupa juga nonton video saya yang lainnya. Siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.